Para pemirsa RBTV di mana saya berada, tidak terasa kita sudah berada pada hari yang ke-12. Artinya 11 hari puasa sudah kita lewati. Imam Al-Ghazali mengelompokkan puasa Ramadan ini dalam 3 kelompok. 10 hari pertama adalah bulan rahmat, bulan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menyelesaikan 10 malam yang pertama, malam yang penuh rahmat, malam yang penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang. Kini kita sudah masuk ke 10 hari yang kedua. 10 hari yang kedua ini adalah bulan maghfirah, bulan ampun. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan syam Ramadan dengan keimanan dan penuh perhitungan, semata-mata mengharapkan redha dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Kaum muslimin, para pemirsa RBTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Namun sebaik-baik manusia yang berdosa menyadari akan kesalahan dan dosanya, serta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, dengan di bulan suci Ramadan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fasilitas bulan ampunan. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita yang baik disengaja maupun tidak disengaja dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pesimis. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, asal kita betul-betul menyadari akan kesalahan-kesalahan yang telah kita berbuat, lalu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci yang penuh ampunan ini, di bulan suci yang penuh maghfirah ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Pemirsa RBTV di mana saja berada, mari kita luangkan dan kita manfaatkan bulan suci yang penuh maghfirah ini untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan ibadah salat kita, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan singkat ini ingin saya sampaikan salah satu ikhtibar yang akan memotivasi kita agar kita bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang telah kita perbuat. Satu kisah zaman dahulu kala, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ada seorang anak muda menemui sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diantarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muda itu menangis dan menangis. Lalu sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, pemuda ini hanya menangis dan menangis. Kekhawatiran sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan marah kepada pemuda ini. Lalu sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan pemuda ini ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemuda ini selalu menangis dan menangis. Lalu kemudian dihampiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak muda, al-ikhwal, apakah yang membuat dirimu bersedih sekali?
Jika engkau menangis dan menangis, coba engkau katakan kepadaku, persoalan apa yang engkau hadapi? Anak muda itu menangis dan menangis. Dalam kisah itu ingin saja baginda Rasulullah SAW marah kepada pemuda itu. Lalu kemudian pemuda itu, baginda Rasulullah SAW kembali menanya pemuda itu. Kemudian pemuda itu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini adalah orang yang paling berdosa di dunia ini. Tidaklah akan mungkin Allah akan mengampuni dosaku." Mendengar kata anak muda ini, Rasulullah SAW berkata, "Wahai anak muda, coba engkau ceritakan dosa apa yang telah engkau perbuat. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, asal engkau benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari akan kesalahan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa." Lalu anak muda itu berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya saya adalah orang pencuri." Para pemirsa RBTV dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pemuda ini menyampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya adalah orang yang paling berdosa di dunia. Saya khawatir ya Allah, ya Rasulullah, Allah tidak akan mengampuni dosa." Tapi baginda Rasulullah SAW, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, asal kita mau bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Lalu pemuda itu menyampaikan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya seorang pencuri." Kata Rasulullah, "Banyak orang yang mencuri. Tapi ya Rasulullah, saya ini ada mencuri tidak biasanya seperti orang lain. Saya mencuri barang-barang orang yang sudah meninggal dunia. Ketika ada orang yang meninggal dunia, lalu kemudian saya mendengar berita itu, lalu saya datangi, di mana si orang yang meninggal dunia itu. Lalu saya gali itu kuburannya, lalu saya ambil harta yang ada yang dibawa oleh yang meninggal dunia itu. Pada satu ketika ya Rasulullah, saya mendengar ada di desa tetangga itu orang meninggal dunia. Lalu saya datang ke sana. Setelah buka, saya gali kuburannya, saya ambil itu kain kafannya. Ternyata yang meninggal dunia ini adalah seorang perempuan yang parasnya sangat cantik. Lalu kemudian ya Rasulullah, timbullah rasa birahi saya. Lalu ya Rasulullah, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah itu ya Rasulullah, setelah kejadian itu, lalu sang mayat yang telah meninggal dunia itu bangkit. "Hei, biadab kamu. Kau biarkan diriku menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan junubi." Berulang kali sang mayat itu berkata seperti itu. Akhirnya sang pemuda ini berlari dan berlari. Sampai dalam kisah itu habis tenaga sang pemuda itu. Sampai menangis dan menangis, habis air matanya sampai meneteskan darah. Kisah lalu kemudian baginda Rasulullah SAW dapat berita melalui mimpi bahwa sesungguhnya laki-laki yang tadinya mempunyai dosa, yang tidak yakin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah meninggal dunia. Yang membuat baginda Rasulullah SAW terkejut, ternyata pemuda ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Kalau dari kisah yang saya sampaikan itu begitu besar dosa yang telah dilakukan oleh pemuda ini, lalu bagaimana kita? Yang mungkin tidak sebesar itu dosa yang kita lakukan.
Mari kita gunakan bulan suci Ramadan yang penuh maghfirah ini. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.